rumah impian. Ya, amin. King, kalau punya rumah impian, rumah kamu harus yang seperti apa? Aku rumahnya itu yang penting di dalam rumah itu aku bisa mendapatkan rezeki lebih dari sebelumnya. Ya. Keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Keberkahan yang tidak henti. Amin. Harus ada apa? Kalau aku rumah kan nanyain rumahnya kayak apa. Yang penting kan itu ya kabarnya nggak Kak? Iya, Betul. Kalau udah berkah itu kan pasti kan segala macamnya ada. Ayo makasih. Tapi harus ada apa dalamnya? Dalamnya kalau aku harus ada eskalator. Hah? Eskalator tuh tangga jalan loh. Karena rumah aku yang sekarang itu ada eskalatornya. Nanti ada waktunya aku publish ke... Ya nantilah. Ya iyalah. Kalau aku? Iyalah, rumah dia ada eskalator. Orang tinggalnya di mall. Orang tinggalnya di belakang mall. Kalau aku kepengen ada halamannya, jadi aku bisa tanam cabe, terus tanam belimbing. Bukan itu sebenarnya, aku tahu jawabannya enak aja, ini udah lagi. Tapi kalau aku sederhana aja. Apa? Aku tuh kalau mau punya rumah, mimpi aku nggak lebih besar dari 300 meter persegi. Kenapa? Kok 300 doang? Beneran. Karena aku tuh melihat bahwa nggak cuma sekarang. Kalau 20 tahun ke depan terus tiba-tiba gue sendiri, Nek. Bukan karena bersih-bersihinnya. Aku setuju. Luas bangunan, berarti luas bangunan 300, tapi luas tanahnya 2000. Enggak, luas tanahnya 300 gue. Paling gede segitu. Enggak, karena kalau luas tanahnya itu kan kamu bisa jadiin kebun. Kalau kamu pun sendiri pun kan kamu bisa nyiram, apa gitu-gitu. Enggak, tapi gue nggak mau maintenance. No maintenance. Tapi nanti kalau Maintenance nggak mau kalau ada besar-besar. bangunan. bukan nanti kalau misalnya nanti sudah menua gitu kan. Maksudnya gue nggak mau gue kerja uangnya tuh cuma untuk maintenance. Ada saran saya. Apa? Cocok dengan kamu. Apa tuh? Jangan bikin rumah, masuk panti jompo. Tapi itu betul loh. Gue juga sempat mikirin ya, kalau gue nggak mau nyusahin banyak orang, gue masuk panti jompo di Amerika. Ya, gue mau tanya, emang Ya, cita-cita di Amerika. Kak, gue mau tanya, emang cita-cita lu mau punya istri, punya anak kan? Kenapa? Mau punya istri, punya anak Ya, kan? siapa sih? Ya semoga gitu. Yang mana? Doa yang baik, Ya, doa yang baik. Ya, Ya, amin. Ya kalau lu hidupnya mau menjanda terus, mau menduda terus ya? Single. Ya, single. Tapi ini kalau ngomongin rumah ya, bintang Ya. tamu kita kasihan tahu. Kenapa? Jadi dia baru bikin rumah katanya ya. Terus katanya rumah yang dibikin ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada dugaan dia merasa bahwa sepertinya dia ini kena korban tipu yang diduga dilakukan oleh kontraktornya. Waduh, kita mau cari tahu ceritanya seperti apa supaya bisa menjadi pembelajaran juga buat kita semua ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Clara Sinta. Sinta, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Aku mah berdoa berharap kalau punya pasangan nanti suatu saat seperti Clara Sinta. Wah, kenapa? Udah cantik, berhijab, punya rumah sendiri lagi. Oh, lengkap. Mbak Clara itu kan yang di tangannya kan itu buat berzikir ya. Iya. Semenjak Mbak Clara waktu itu kesini, sekarang Rian udah pakai yang gitu. Iya. Aku nanya belinya di mana, dikasih tahu belinya di mana. Kok itu? Injok. Cemburu. Clara Sinta, selamat datang kembali di pagi-pagi ambiar. Kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar di rumah impian Clara Sinta ya. Kita mau kasih lihat seperti apa sih sebelum dihuni dan juga pastinya ternyata sebelum dihuni ada kerusakan di dalamnya. Ini dia. Ya ampun, kok bisa sih? Kita ikut prihatin ya atas apa yang terjadi. Terima kasih. Jangan sampai itu terjadi di kita juga ya, Iya. guys. Amit, Tapi amit, kenapa amit, sih itu kok bisa gitu sih Clara? Gak tahu ya Kak, mungkin pembangunannya sih yang penting sih dari awal aku niat baik, pengen bangun rumah, Ya, pasti. pengen nge-support kontraktornya supaya cepet jadi rumahnya juga dengan ngelunasin di awal. Itu sih salahnya Kak. Gitu. Emang dikenalin siapa? Oke. Dikenalin sama, nggak dikenalin sih, jadi waktu itu aku visit rumahnya temen aku, kebetulan lagi ada si kontraktor ini, lagi benar-benahin rumahnya juga, lagi ngerjain interiornya juga, terus karena aku tuh perempuan, agak kurang paham tentang kontraktor atau milih-milih gimana caranya bangun rumah, terus ya udah yang ada aja depan mata kontraktor. Makanya kamu butuh pasangan deh kalau menurut aku. Jadi kamu kenalnya dari teman. Kamu tahu kamera nggak sih? Kamu jangan nutupin dong kameranya dong.
Tapi Clara Sinta sebenarnya Clara, kamu bangun ini sendiri. Maksudnya ini punya kamu sendiri, ini semua sendiri. Iya, sendiri. Oh, kan. wow. kamu langsung bayar lunas itu kontraktornya. Jadi dikasih beberapa pilihan pembayaran, ada termin lah gitu kan. Oke. Beberapa tahun terminnya, tapi aku pilih yang paling cepat 8 bulan pada saat itu. Oke. Tapi karena emang tapi karena nggak betah untuk punya utang, punya apa namanya cicilan tuh aku nggak betah kan. Nggak enak gitu hati. Jadinya kayak cepet-cepet dilunasin ya, kurang dari 5 bulan gitu udah lunas lah. Emangnya mereka ini bertiga suka ngutang nggak kelar-kelar? Makanya aku tuh sedang kalau kamu datang. Bener, bagus. Kalau bisa cepat dilunasin, kenapa? Ya duduk di sini dong, kamera tuh di sini. Kamu nutupin badan kamu tuh besar soalnya. Tapi Clara, ini pertanyaan aku ya. Kamu memutuskan untuk membayar dalam termin yang paling singkat. Berapa lama sebenarnya pengerjaan kontraktor tersebut dari awal kamu memilih mereka sampai akhirnya kamu menemukan bahwa rumah hampir jadi tapi dalam keadaan yang kurang maksimal? Waktu itu buat perjanjian bangun rumahnya, teken kontraknya itu di Desember, langsung mulai bangun tuh di Januari. Dijanjikannya itu 10 bulan, tapi mereka tuh bilang bisa kok 8 bulan gitu, bisa kok. Tapi perjanjiannya ditulis tuh 10 bulan sih. Cuman pas di saat bulan pertama, bulan kelima lancar, pas udah bulan kesini itu agak-agak ada macet-macet gitu loh. Pas udah mau serah terima, malah makin macet gitu loh. Oke, 5 bulan pertama berarti itu kamu sering kontrol juga? Sering kontrol, tapi ya kontrolnya cuma lihat-lihat, Kak, kan nggak ngerti apa-apa ya. Perempuan ya. Iya, perempuan. Yang udah jadi, ini udah jadi nih. Berapa persen kira-kira udah jadi? Waktu itu yang bulan kelima itu sekitar 40 atau 50% ya. Itu kamu udah lihat di situ ada kerusakan? Oh enggak, kan masih bangunan masih rangka. Fondasi. Kak. Tapi Masih fondasi. Clara, kalau waktu di saat aku buat apartemen aku kan aku pakai arsitek juga. Yang dimana kontraktornya itu adalah dari dia. Nah, kamu membangun ini dengan arsitek dan pada akhirnya dibantu sama arsitek untuk ngeliatin pembangunan atau memang tidak ada sama sekali? Nah, itu satu komplit gitu loh mereka ini. Oh. Oke, jadi kamu menghubungi paket. kontraktor di mana dia sudah ada rekanan arsiteknya. Udah ada rekanan arsiteknya, udah ada tukangnya, udah ada tukang gambarnya dan lain-lain Oke, gitu. kemudian di bulan keberapa kamu mulai menemukan kejanggalan atau kamu merasa kurang puas dengan pekerjaannya? Pas di bulan terakhir-terakhir tuh yang mau serah terima kok. Udah nanya nih rumahnya gimana nih, nanti tarsok, iya nanti bulan depan udah jadi kok. Pas udah balik bulan depan, nanti bulan depannya lagi digitu-gituin lagi sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun? Iya. Emang ini kejadiannya tahun berapa? Tahun 2022 sih. Oh, oke. Baru Cuman kan udah kemarin ya, setahun baru nih. tahun lalu ya. Oke, setelah kamu mengutarakan bahwa kamu kecewa, tidak puas dengan hasil pengerjaannya, kamu sampaikan, lalu respon mereka seperti apa? Responnya baik, cukup baik sebenarnya loh. Malah kayak, iya sabar ya adikku gitu. Iya nanti nih minggu kedua komunikasinya baik? Baik banget sebenarnya. Jadi setiap kali kamu hubungi beliau, mereka oke? Oh, mereka perempuan. oke. Atau tidak pernah menutup komunikasi? Nggak pernah menutup komunikasi sama sekali bahkan. Cuman kan kesel juga ya, jadi kayak dianggap remeh dan dipermainkan karena kayak misalnya contoh nih, nanti udah janji nih, nanti siang kita janji ya di sini. Pas udah jam 2-nya tiba-tiba sakit perut lah. Pas nanti janji lagi. Kita reschedule ya 3 hari lagi, pas 3 hari lagi ada naik gula darah lah. Jadi ada aja sakitnya beda-beda gitu loh. Oke, Kak. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Kan kamu bilang komunikasinya lancar, walaupun sulit untuk ditemui, ada alasan segala macam. Kalau sekarang gimana untuk komunikasinya dengan pihak kontraktor? Sekarang udah nggak mau bales orangnya karena udah viral. Nggak tahu kenapa. Oh, oke. Karena kamu sempat posting di media Tapi sosial. nggak di-blok? Nggak di-blok. Oke. Kamu sempat cerita ya di media sosial kalau nggak salah ya? Iya. Karena kamu sudah berbicara secara langsung tapi tidak ditanggapi. Biasa aja tanggapannya ya sabar gitu, sabar. Iya. Karena aku sebenarnya Kak nggak mau up ini ke sosial media. Sebenarnya aku pengen menyelesaikannya ini ke keluarganya aja. Tapi udah habis nih sabarnya, udah nggak bisa lagi nih. Kadang Oke. Buat Clara Sinta, kalau boleh diceritain, kira-kira yang menurut kamu kurang puasnya di bagian mananya aja yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, Apa, sesuai semuanya? blueprintnya? semua, itu. hampir semua. Hampir Itu semuanya. semuanya Itu hampir rusak semua itu kan? dari Hampir pintu. semua banyak. Bocor apa semua tadi semuanya. Iyalah Kak, hampir. Itu sama tanggung jawab. iya sampai teman-teman aku tuh kayak pada takut aku tinggal di sana Ada gitu. gempa sedikit aja udah Iya, Iya, tapi iya, takut, iya, iya. beneran takut Oke. karena ini.
Tapi maksudnya gini, apakah kamu pernah menghubungi pihak ketiga, misal kontraktor lain atau arsitek lain yang paham tentang bangunan untuk kamu hadirkan juga ke rumah kamu untuk melihat kondisi dan situasi supaya tahu bagaimana dengan materi yang digunakan, bagaimana dengan desain dan segala macamnya. Sempat ada niatan atau sudah melakukan itu? Sempat, beberapa teman aku tuh kontraktor, cuman mungkin mereka tuh mengedepankan kode etik ya. Jadi kalau komplain mungkin nggak mau menjelekkan sesama, tapi ya geleng-geleng gitu. Oh, gak enak ngomongnya lah mereka. Geleng-geleng ya? Ya geleng-geleng gitu lah, kayak gitu. Oke, baik. Clara, kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel buat kamu. Miris sudah keluarkan uang miliaran rupiah, rumah Clara Sinta dibangun asal-asalan oleh kontraktor. Clara, jadi kamu beli tanahnya aja, kemudian kamu bangun rumah, atau kamu memang sudah ada rumah kemudian dihancurkan? Beli tanah lalu bangun rumah. Aduh, langsung. sedih banget Clara. Itu tanahnya berapa? Karena kalau kita beli tanah aja, terus kita bangun, itu sebenarnya membangun mimpi. Betul. Lain ceritanya kita beli rumah yang langsung udah jadi. Benar. Ini yang menyedihkan sekali loh. Oke, luas tanah berapa? 305. Luas bangunan? Luas bangunan sekitar ditambah dak gitu, aku nggak tahu deh Kak. Kemarin tuh terakhir 700 apa sampai 1000 karena ada dak lantai 4-nya. Karena lantai 4, ada lantai 4, iya. Lantai 4 ya. Ada dak gitu jadi dia. Apakah rumah ini sekarang kamu tinggali? Tinggalin sekarang. Oke, terus ketika kamu berada di dalam rumah tersebut, pasti ada rasa tidak nyaman, tidak puas, apalagi uang yang dikumpulkan selama ini. Iya, pasti. Ya kan? Pada akhirnya keputusan apa yang akan kamu ambil? Kalau misalnya dari pihak kontraktor saja, menurut pengakuan kamu sudah tidak ada komunikasi ke kamu? Mengupayakan yang terbaik aja sih Kak, maksudnya ya. Aku tuh orangnya sebenarnya males bermasalah. Iya, tapi berhadapan dengan orang masalah tak masalah karena kita nggak punya masalah. Iya gitu loh, karena kita maaf ya ngelapor aja itu kan butuh text time ya, butuh waktu, butuh ini. Jadi Clara, ada surat perjanjian nggak? Ada pasti. Tuntut aja. Oke. Nah makanya itu. Apakah di dalam surat perjanjian tersebut ada poin yang menyatakan jika tidak sesuai, apa yang bisa kamu lakukan sebagai langkah hukum, upaya hukum, atau barangkali ganti rugi dari salah satu pihak? Kalau nggak salah yang jelas seingat saya yang paling jelas adalah ada kayak kalau misalnya telat bayar telat pembangunan rumahnya itu ada denda beberapa persen ke aku. Hanya kalau telat pembangunan saja ya? Iya gitu-gitu sih. Oke, Clara, kalau boleh tahu total kerugian mencapai berapa? Duh, aku udah kalau hitung sih nggak jelas ya, pokoknya miliaran lah intinya. Nggak jelas. Maksudnya nggak pasti miliaran lah. Sedangkan pasti ini kan membangun rumah itu kan bilang tadi berapa, hampir 1000. Dan ada 4 dek itu kan? Karena dihitung dak dihitung iya. Clara, 3M? Lebih lah. Ada lah, lebih lah rumah. Sekarang enggak, gini aja. Enggak, perhitungannya aja. Berapa meter persegi itu tanah? Nggak bisa dihitung gitu kan dia pakai? Iya bisa kehitung. Nggak, dia bahan materialnya apa dulu? Coba, berapa meter persegi tanah? Gini, kalau di RAB awalnya ini banyak juga nih yang agak simpang siur nih, karena kan sebelah kan nge-counter kan. Di RAB tanahnya itu, di RAB pembangunan rumahnya itu 3,7 M. Iya. Tapi itu RAB dasar, bener-bener yang kayak masih plain, polos. Belum lagi ada penambahan-penambahan di belakang itu yang kayak intinya sampai miliaran-miliaran juga Kak. Daerah mana saya? Jagakarsa. Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Meskipun masih pojok gitu. Ya enggak lah, nggak pojok, Jagakarsa mah mahal juga. Enggak ngitung. Aku lagi buka Instagramnya Clara Sinta. Mau DM? Mau DM? Kalau besok ada waktu, ajak aku ke rumah kamu ya. Aku mau cek Kalau rumahnya. aku jadi kakak ya kan digitu-gituin. Ih nggak apa-apa. Orang dia bukan pacar aku kok. Sana lah sama perempuan. Hey, kalian berdua sebagai sahabat aku tahu kan cita-cita aku apa? Enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Nggak tahu juga males. Tanya dong, aku pengen ditanya cita-citanya apa. Cita-citanya apa, Aku Rian? pengen punya pasangan yang rumahnya itu udah ada liftnya. Gitu. Tak ada rotan, akar pun jadi. Gak dapet Dewi, Clara Sinta pun jadi. Rian, rumah Kak Dewi pakai lift juga, jangan sedih. Iya, tapi liftnya gak pernah dipakai, orang mati terus. Tukang lift, spare part gua mana? Dari kemarin nggak datang loh. Masa aku terakhir ke rumah dia, Sobat Ambiar, aku mau cobain liftnya. Pas aku masuk, aku bisa masuk. Nyampenya di lantai 2,5. Udah gitu aku nggak bisa ngebuka pintu liftnya lagi. Gimana coba?
Sejam ada kali kejebak di liftnya dia. Tapi kalau ngomongin soal lift ini juga salah satu fasilitas yang ada di rumah kamu itu ya. Kita mau kasih lihat ini ada tayangan di mana memang katanya liftnya tidak bisa berfungsi juga ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Bukan hanya rumah yang bermasalah, tapi inverter liftku juga hilang. Kalau dibeli ulang paling murah 190 juta. Yang masang ini. Bentar, itu yang hilang apa mas? Inverternya Bu. Inverternya yang rusak itu kosong. Yang abu-abu itu kosong itu. Itu udah diperhatikan. Oke, inverternya itu gunanya buat? Dia untuk menggerakkan motor Bu. Iya. Dia otaknya Pak, otaknya untuk menggerakkan ini. Mana ya? Jadi yang dihilangkan yang itu ya, yang si inverternya ya. 190. Hah? 190. Iya, kenapa itu nggak ada kan? Nggak tahu, saya juga bingung. Awalnya kan nyala tuh lift turun. Nggak tahu. Gue paling sebel kalau ada tukang lift bilang gue kakak tahu deh. Gitu kenapa bisa mati? Gue kesel banget. Aneh banget tukang lift udah ahlinya bisa kakak tahu gitu. Dia liftnya juga mati di rumahnya. Kenapa ya? Kalau gitu disinyalir kenapa ya? Kenapa sih? Disinyalir harus bayar lagi. Tapi awalnya sempat bisa nyala tuh. Iya, udah sempat bisa naik turun Kak, gitu. Udah naik turun ya. Oke, kemudian di bulan keberapa sampai akhirnya tidak bisa berfungsi dengan normal? Di bulan udah kurang ingat sih, pokoknya kurang dari setahun. Itu lift udah bisa dinyalakan, tiba-tiba mati gitu. Ada yang bilang rusak, pas dicek sama orang vendor liftnya langsung gitu dari perusahaannya, yang nama liftnya itu. Tiba-tiba dicek ada yang hilang bagian panelnya gitu loh, dan bagian panelnya itu nggak dipasang. Hilang Kak. Hilang. Nggak ada. Jadi panelnya itu yang mahal. Kalau infonya beliau yang seperti di video, 190 juta paling murah. Ya. Berapa? 190 juta paling murah. Enggak. Katanya. Clara, nomor rekening berapa? Saya transfer. Guys, tadi nggak di follow Clara tuh, sekarang ngapain lu follow lo? Clara, kalau aku jadi kamu, lift nggak bagus ganti, pakai eskalator. Kenapa? Why not? Eskalator. Mall kali pasar banget. Belum pernah kan ada yang rumahnya pakai eskalator? Kalau lift mah banyak. Lu eskalator mau ngapain nih? Gue eskalator gini nih, seret. Gitu. Jangan di-unfollow dong. Astagfirullahaladzim. Masih aja lu tapi untuk harga lift sendiri ya, ini penasaran ya, tadi aku berdebat sama King. Itu kira-kira bisa satu mobil, satu motor atau gimana tuh? Cuman dia yang nggak tahu harga lift di sini. Ya emang gue nggak tahu, orang gue tinggalnya di apartemen, jadi berapa itu harganya? Jujur seharga mobil. Bukan, itu teh lift kamu yang kalau dibuat di rumah gitu kan isinya yang gak banyak kan? Pasti cuma 4 orang, 5 orang kan? 8 orang Kak. Oh 8 orang, Karen kan 8 orang? Iya. Dia kan 8 orang. Emang ada lift harga 50 juta? 8 orang bisa muat ya? 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 orang. King Nasar juga punya lift di apartemennya, tapi bukan lift apartemen, dia buat ngirimin makanan naik turun yang kecil. Restoran. Ada yang di restoran kayak begitu. Tapi sekarang gini, tindak lanjutnya tuh seperti apa Kak Sinta? Maksudnya kan kamu merasa dirugikan. Kamu bilang, ya kamu berharap ingin yang baik-baik aja, kata Bayun. Ya. Tapi kalau misalnya memang seperti sekarang, buntu nih, berikutnya apa yang akan kamu lakukan? Ngeri deh. Jadi kalau aku tuh Kak nggak langsung main asal lapor ya. Memang udah ada, bukan kepikiran ya, kita udah ada siasat lah untuk melapor gitu. Tapi ditunggu dulu nih, misalnya aku kasih waktu dalam 1 minggu nih, bisa dihubungin nggak? Apa karena kalau enggak ya udah. Apa karena kamu feeling kayaknya nih orang dalam nih, ada yang dicurigai nggak sama kamu? Orang dalam mana Kak? Maksudnya kan biasanya kan rata-rata Mali itu orang-orang terdekat kita gitu. Tanda kutip ya Mali. Oh yang itu, yang lift. Yang macem-macem, entah itu lift, entah itu bangunan dan yang lain-lain, kita kan nggak tahu gitu. Ya itu seperti yang aku kayak tulis captionnya, aku harus salahin siapa? Aku kan bingung yang ngambil itu siapa Kak. Tapi kamu nggak ada mencurigai siapa? Kalau curiga gini, kalau kontraktor itu selalu bilang, misalnya nih, ini kan aku juga ada problem sama kaca tuh. Kaca udah dibayar mahal tuh, seharga mobil juga tuh kaca Kak. 300 jutaan tuh kaca doang rumah. Kaca seharga mobil? Iya, karena rumah aku tuh banyak bagiannya itu yang kaca. Kacanya belum ditanggung jawabin hilang. Terus aku pesan furniture,
katanya bermasalah. Jadi hampir semua problem di rumahku tuh kontraktornya cuma bilang, ya kan aku juga kena tipu, ya ini kan juga hilang. Jadi pada jawab nggak tahu. Jadi aku nggak bisa dong kayak gitu ya. Tinggal bilang nggak tahu aja gitu loh. Oke. Clara, kamu tadi bilang sempat posting yang pada akhirnya mungkin bisa menyinggung orang-orang tertentu, termasuk barangkali mereka yang bekerja sama dengan kamu. Kita mau kasih lihat ada satu artikel yang satu ini. Protes karena kontraktor rumah nggak beres, Clara Sinta malah kena tegur. Kamu posting di media sosial kan? Ini apakah kontraktor tersebut protes karena postingan kamu? Protes sayang. Secara nggak langsung inilah kok diposting sih gitu-gitu. Iya. Terus jawaban kamu ke dia? Ya karena ya nggak ada jawaban, aku baca aja chat dia panjang banget emang. Terus kenapa nggak kamu balas supaya untuk meluruskan atau lebih jelas gitu maksudnya? Nunggu dia ngechat aja tuh panjang banget soalnya chatnya. Nggak aku balas sih, maksudnya kan udah Nah, apa yang dia katakan di situ, Clara? Poinnya saja. Poinnya kayak salah satu yang penting adalah yang aku highlight tuh kayak ngirim-ngirimin foto gitu, foto-foto orang-orang hebat gitu. Jadi kayaknya aku oh ini klien-klien saya, mereka biasa aja, mereka puas gitu maksudnya? Bukan klien, keluarganya gitu, maksudnya orang hebat gitu. Maksudnya bentuk intimidasi? Aku nggak bisa bilang gitu sih, cuman udah kirim foto-foto lah, foto-foto orang-orang berpower gitu. Oh diduga dia di baking gitu maksudnya? Iya, baking soda. Baking powder kak. Baking powder ya. Oh ada jadi foto-foto orang-orang yang hebat memiliki kekuasaan yang punya relasi dengan dia kirim ke WhatsApp kamu. Iya gitu. Apa itu tujuannya? Tujuannya apa? Nah nggak tahu tuh kak. Hanya orang-orang baik yang tahu. Oke. Ya kalau orang salah ya pasti salah. Tapi bener nggak katanya dari pihak kontraktor tersebut juga malah balik bikin postingan di media sosial mereka? Iya balik. Apa isinya kurang lebih? Kayak mereka tuh nge-counter kayak bilang kayak klarifikasi, tapi masalahnya klarifikasi itu nggak ada hubungannya sama masalah yang aku permasalahin sekarang, malah nggak fokus ke kerusakannya kenapa gitu loh kak, kayak nggak jelas gitu. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya lebih kayak ke misalnya kayak ini nih masalah pribadi aja sih kak, misalnya kayak beli lift. Ini tuh liftnya itu dia beli second gitu kan, aku beli second. Terus harganya aslinya 1 miliar, tapi dia karena nggak ada dana, padahal nggak ada dana ya kak, bayarnya lunas gitu. Maksudnya menyesuaikan lah, kalau walaupun second tapi kalau masih bagus ya kenapa enggak gitu kan. Gitu-gitu, jadi nggak ada hubungannya sama masalah yang ini, klarifikasinya malah nggak ada hubungannya. Apa iya kita beli second tapi jelek kan? Betul. Nah garis bawahi juga bukan orang selalu bilang nggak ada dana. Nah itu aku juga ikut nambahin. Bukan berarti orang mau beli barang yang second atau barang yang biasa itu karena nggak ada dana. Betul, setuju. Orang yang punya dana banyak itu justru nggak ngeliatin dia punya dana gitu. Dia selalu memperlihatkan biasa aja gitu. Akhirnya kamu ada kepikiran untuk lanjut ke jalur hukum nggak sih? Ada dong kak pasti. Sudah ada? Sudah konsultasi dengan kuasa hukum? Sudah ada dong kak pasti kak. Oke, jadi itu tindakan kedepannya kalau sampai dengan nantinya tidak ada niatan positif ya? Iya benar. Dari pihak kontraktor. Oke baik, tapi kita juga berharap pastinya semua baik-baik saja. Komunikasi terakhir dengan pihak kontraktor kapan? Waktu pertama kali viral itu, sekarang udah nggak ngebales lagi sama sekali. Itu kapan? Waktu pertama kali posting lupa deh, beberapa hari lalu lah. Oh baru beberapa hari ya? Baru beberapa hari. Kita berharap semoga dari pihak kamu juga bisa adem dulu, tenang dulu, termasuk dari pihak kontraktor jika sedang menyaksikan. Semoga diberikan ketenangan dalam berpikir juga, dibuka pintu hatinya, supaya kalau bisa baik-baik ya kenapa tidak? Karena itu adalah utamanya ya. Baik buat Clara, apa yang mau kamu ungkapkan kepada saya? Kontraktor. Saya. Buat kontraktornya, suami dan istrinya, semoga dibukakan pintu hatinya supaya bisa bertanggung jawab atas kewajiban yang harusnya diselesaikan. Dan kalau dari aku sendiri, aku tidak suka keributan, tidak suka menghukum-hukum orang meskipun orang itu salah. Kalau misalnya kita bisa baik-baik aja, bermusyawarah gitu loh. Kalau misalnya dananya belum ada, ya ada etikat baik dicicil, aku pun menerima kok kak gitu. Masih terbuka banget pintu, maaf. Untuk Clara, semoga semuanya baik-baik saja. Amin, ya. amin. Mau naik kelas, mau punya rumah yang lebih bagus, lebih besar lagi. Amin. Ya, itu yang paling penting, yang paling utama kita doakan yang terbaik dan juga bisa mengambil hikmah dari semuanya. Dan berbicara soal hikmah, kita juga mau cari tahu bintang tamu berikutnya katanya juga sempat menjadi korban penipuan. Tapi bukan di Indonesia, dia jadi korban penipuannya. Ketika dia pergi ke satu negara, ini negara favoritnya Karen Delano. Di mana? Di Thailand. Iya dong. Dia tuh lu suka ke Thailand kan? Kita akan hadirkan ini dia Tia Arisya.
Abang liburan ke Thailand nih kemarin ya sama gengnya ya, bener ya? Ibu Kos, kita mengucapkan Terima kasih. Korban penipuan seperti apa di Thailand sesaat lagi tetap di Pagi Pagi.